Halo, balik lagi di Intansrooms dan kali ini kita membahas mengenai tantrum. Nah, tantrum ini adalah kondisi di mana emosi kita tuh belum stabil. Biasanya ada dorongan yang sangat kuat sehingga kita seperti tidak bisa mengendalikan dan akhirnya yang terlihat ya biasanya pada anak-anak nih nangis, teriak-teriak, guling-guling di lantai gitu ya. Nah, tantrum ini seharusnya seiring bertambah usia semakin menghilang. Kenapa? Karena kan dengan usia bertambah harusnya emosional kita semakin bisa kita kontrol ya. Kita bisa menahan dan kita bisa mengendalikan emosi dalam diri kita. Namun di beberapa case ada juga tantrum yang masih terbawa sampai di usia dewasa. Penyebabnya banyak banget. Salah satunya adalah mungkin ketika waktu kecil dia mengalami tantrum, dia tidak pernah diselesaikan tantrumnya atau tidak diajarkan bagaimana cara dia mengelola emosi. Sehingga sampai dewasa dia nggak memahami bagaimana mengendalikan rasa tantrum. Nah, selain itu apalagi sih alasannya kenapa orang dewasa juga masih tantrum? Pertama mungkin bisa jadi karena stres yang tinggi. Stres yang tinggi ini kan pasti terjadi pada orang-orang gitu ya, pada banyak orang lah intinya. Tapi kalau orang-orang terbiasa mengendalikan emosi, biasanya dia bisa dengan sendirinya mengendalikan rasa stres yang sedang dirasakan. Nah, karena dia nggak tahu gimana mengendalikan emosi, jadi stres yang dialami di usia dewasa membuat dia tantrum. Lalu yang kedua adalah frustasi yang berkepanjangan. Ternyata frustasi yang berkepanjangan ini bisa menyebabkan tantrum juga loh pada orang dewasa. Karena dia merasa kayaknya kok masalah ada terus dalam hidup dia, sehingga kayaknya dia frustasi menjalani hidup. Yang ketiga adalah masalah kesehatan mental. Nah, masalah kesehatan mental ini di jurnal yang dibaca sama aku ini juga nggak kalah penting loh. Ketika kita tidak mempunyai mental yang sehat, kita cenderung mempunyai tantrum di usia dewasa. Dan yang berikutnya adalah kecemasan atau marah yang tidak dikelola, ini juga bisa menyebabkan tantrum. Dan yang terakhir adalah peristiwa atau trauma yang tidak selesai. Nah, memang tantrum ini pada usia dewasa sangat sedikit yang mengalaminya. Karena tadi saya bilang di awal bahwa semakin bertambah usia, sejatinya orang tersebut sudah bisa mengelola emosinya. Namun di beberapa case ada yang tantrum terbawa sampai dewasa. Bagaimana mengatasi tantrum pada orang dewasa? Yang pertama tentunya kita harus mengetahui sumber stres kita. Ini penting banget loh, mau frustasi, tantrum, apapun namanya kita harus tahu apa sih penyebab stresnya kita. Yang kedua, kita harus belajar mengelola emosi kita. Ya. Yang ketiga, kita mulai mencoba menahan perasaan kita yang rasa ingin meledak-meledak. Dimana ini harusnya sudah selesai di waktu usia dini, tetapi di usia dewasa masih ada kok yang kayak gitu masih. Yang terpenting adalah kenali diri kita dan kita harus tahu gimana caranya kita bisa membuat diri ini jauh lebih rileks. Yang terakhir dan mungkin bisa dicoba nih ya teman-teman ya, pada saat kita mau meluapkan emosi, pada saat kita marah-marah, coba deh tenangin diri kalian, rileks, tarik nafas dan jangan lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena ketenangan adalah kunci kita bisa mengendalikan emosi. Oke? Jadi kalau bisa tantrumnya selesai aja ya, sampai sini jangan lagi kita ada tantrum di usia yang semakin dewasa.